Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyara, NPM 3061956051. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Dr. Randus Suwargia, MPD. Kata dan pengertian secara tekstual dan kontekstual sebanyak 70 kata. Yang pertama, validitas. Validitas artinya sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum sifat secara valid. Yang kedua, pokok bahasan. Pokok bahasan sering disebut juga dengan gagasan pokok. Pokok bahasan adalah suatu gagasan atau masalah yang dibahas pada suatu paragraf, biasanya terletak pada awal paragraf. Interaksi antara guru dan murid dalam kelas. Interaksi antara guru dan murid dalam kelas adalah bagian penting dalam proses pembelajaran, yaitu guru dapat melibatkan lebih banyak interaksi dengan siswa dengan topik umum atau mengategorikannya menjadi berbagai sisi dalam pengajaran. 4. Pendidikan melalui alam. Pendidikan melalui alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran. Yang kelima, filosofi. Filosofi pendidikan adalah suatu landasan dalam pendidikan mengenai asumsi-asumsi yang didasarkan pada sifat-sifat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. 6. Inspirasi. Inspirasi merupakan ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri setelah ada rangsangan dari luar. Inspirasi dapat dijadikan motivasi bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. 7. Ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. 8. Detail. Detail adalah suatu yang menjelaskan suatu topik secara mendalam yang disusun secara rinci dan logis. 9. Elemen berasal dari kata Latin elementum yang berarti bagian dasar yang mendasari sesuatu. 10. Aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan atau keaktivitasan yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik. 11. Teori. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. 13. Modern. Modern dapat diartikan sebagai pembaharuan, artinya modern adalah meninggalkan gaya atau tren lama yang berganti dengan tren yang baru sebagai gaya modern. 11. Teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus sehingga tidak ada di kamus umum. 15. Teoritis adalah sebuah bentuk dari buah pemikiran dan juga pola pikir yang dimana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang dimana semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk dari teori yang ada sebagian sebuah bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah dan suatu hal. 16. Elemen. Elemen adalah satu zat sederhana atau tunggal yang dianggap sebagai komposisi bahan alam semesta seperti udara, tanah, air, api. 2. Bagian atau yang penting yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar. 17. Tindakan profesional memiliki arti seseorang yang memiliki profesi yang dilakukan dengan kemampuan tinggi, juga berpegang teguh pada nilai moral yang mengarah serta mendasari perbuatan. 18. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada di dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. 19. Hakikat.
hakikat adalah intisari atau dasar, dan kenyataan yang sebenarnya. 20. Metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metode. Secara harfiah berarti pengajaran, pengetahuan, penyelidikan, cara penentuan, penyelidikan atau sistem semacam itu. 21. Menganalisis. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 22. Kritis. Yang pertama, bersifat tidak lekas percaya. Kedua, bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan. Yang ketiga, tajam dalam penganalisisannya. 23. Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek sistem yang terorganisasi. 24. Konkret yaitu adalah benar-benar ada atau berwujud dan dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. 25. Relasi yaitu hubungan, perhubungan, atau pertalian. 26. Aspek adalah seperti hal atau unsur yang menunjukkan lama dan jenis perbuatan, apakah mulai, selesai, sedangkan, dan berlangsung, dan sebagainya. 27. Teori kurikulum adalah perangkat pernyataan yang berisi petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan sekolah. 28. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. 29. Khusus artinya khas, istimewa, tidak umum. 10. Humanisme sekuler yaitu kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. 1. Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan dokter. 3. Aspek kehidupan adalah hal yang dilakukan dalam sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. 34. Peninjauan adalah proses, cara, perbuatan meninjau. 35. Mencetak manusia handal adalah dalam dunia yang katanya sedang dilanda krisis, selain mengikuti pelatihan SDM, menjadi sumber daya manusia yang andal merupakan hal yang terpenting di antara hal-hal penting lainnya. 26. Objek kajian adalah mengkaji ciri-ciri dengan cara memperoleh ilmu pengetahuan. Objek kajian adalah ilmu pengetahuan berupa pengetahuan sistematis menggunakan metode tertentu, logis, dan teruji kebenarannya. 37. Realitas atau kenyataan. Dalam bahasa sehari-hari berarti hal yang nyata yang benar-benar ada. 8. Ideal berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu idea yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah visi atau kontemplasi. Idea adalah sesuatu yang dikehendaki atau dicita-citakan dan dianggap hal tersebut cocok untuk dirinya. 39. Acuan adalah rujukan atau referensi dan pola dasar penafsiran yang ditetapkan terlebih dahulu. Arti dari dianut adalah diikuti, dipeluk, diyakini, dan lain-lain. 41. Landasan adalah dasar tempat terpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. 42. Tatanan kehidupan merupakan bagaimana cara kita untuk menata hidup ini untuk menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih baik. 3. Sebuah model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang mengorganisasikan pembelajaran dalam kelas dan menunjukkan cara penggunaan materi pembelajarannya. 4. Subjek yaitu pokok pembicaraan atau pokok bahasan. 45. Kondisi yaitu persyaratan keadaan. 46. Meningkatkan taraf hidup masyarakat
masyarakat adalah meningkatkan kehidupan masyarakat di suatu tempat, kota maupun negara dengan cara memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum terpenuhi dan dengan cara lain tertentu yang bertujuan untuk memperpanjang umur suatu masyarakat di daerah tertentu. 7. Aliran. Aliran adalah sesuatu yang mengalir. 48. Solusi, artinya penyelesaian, pemecahan masalah dan sebagainya. 29. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. 50. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. 51. Peninjauan, yaitu makna peninjauan di KBBI adalah proses, cara, perbuatan atau peninjauan tadi. 52. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. 3. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 54. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. 55. Teknis adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. 6. Inspirasi adalah ide-ide kreatif yang muncul dengan sendirinya atau dengan mengamati atau melakukan sesuatu yang terkadang waktu dan tempatnya jarang dikenal. 57. Panduan adalah menyajikan informasi dan memandu atau memberikan tuntunan untuk melakukan apa yang disampaikan. 58. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur atau literatur review. Sebuah kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dan bidang atau topik tertentu. 59. Fokus dapat didefinisikan sebagai kemampuan konsentrasi pada tingkatan kepekaan suatu objek tanpa menambahkan hal lainnya yang bisa mengurangi bahan menghilangkan kualitas konsentrasi Anda. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. 61. Subjek adalah seseorang yang melakukan suatu aktivitas. 62. Objek adalah suatu benda yang dilibatkan dalam suatu aktivitas. 63. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. 64. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. 65. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. 6. Profesional adalah orang yang ahli dalam suatu bidang tertentu dan sudah terlatih sehingga mudah untuk melakukan hal-hal tersebut. 67. Cenderung adalah menaruh minat atau keinginan, kasih dan sebagainya kepada yang disuka atau yang dituju. 68. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata al-haq, dan bahasa Indonesia menjadikan kata pokok yaitu kata hak yang berarti memiliki, kepunyaan, kebenaran, atau secara etimologi hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala. 9. Kognitif atau proses berpikir. Kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah. 70. Mengkritik adalah masalah penganalisisan dan pengevaluasian suatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.